Bapak Ibu Saudaraku, kita dapat dipertemukan dengan penuh sukacita. Haleluya. Untuk itu kita akan perhatikan firman Tuhan yang terambil di dalam Perjanjian Baru, yaitu 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 sampai 8. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan ini dengan hitungan yang ketiga. Firman Tuhan 1 Petrus 5 ayat ke-7. Kalau sudah temukan katakan amin. Kita akan baca hitungan ketiga. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekuasaanmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dan mencari orang yang dapat beramal. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Adalah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan berkeliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan ambil judul firman Tuhan, belajarlah selalu tenang. Kenapa kita harus selalu tenang? Karena banyak lawan kita, banyak musuh kita, banyak seteru kita. Sebagai anak-anak Tuhan, tebusan Tuhan, pasti banyak seteru, pasti banyak musuh. Ayat yang lain mengatakan musuh anak-anak Tuhan bukanlah manusia, bukanlah yang dapat dilihat oleh mata sendiri. Tapi firman Tuhan jelaskan musuh anak-anak Tuhan adalah yang tidak dapat dilihat. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya, serahkanlah segala kepada. Amin. Ini yang berkata adalah satu pribadi, adalah pribadi Yesus, yang mengatakan supaya kita menyerahkan segala kekhawatiran kita. Ada apa Tuhan sampaikan ini, saudara? Tentu sekali Tuhan tidak sembarang sampaikan ini. Kalau mungkin saya sampaikan ini, serahkanlah hanya sebatas retorika saja. Tapi karena Tuhan yang berkata, saudaraku, maka ini akan dijamin oleh Tuhan, maka ini akan dijaga oleh Tuhan, maka ini akan dipertanggungjawabkan oleh Tuhan. Sebab perkataan Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tenang. Ketika kita melihat air-air zaman ini, mungkin belum tentu tenang, mungkin belum tentu aman, mungkin belum tentu tentram. Sebab mungkin terjadi hal yang kita tidak ingin. Maka kita untuk mampu berjalan, untuk kita kuat, harus sungguh-sungguh kita serahkan segala kekhawatiran itu di dalam tangan Tuhan yang sanggup dan mampu untuk menyelesaikan segala persoalan dan kekhawatiran. Hari ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa itu kekhawatiran? Apa itu kekhawatiran itu?
ketakutan, kebingungan, keraguan-raguan. Dan firman Tuhan katakan tadi, saudara yang dikasih Tuhan, bahwa lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang dapat ditelannya? Firman Tuhan katakan, orang yang khawatir. Amin. Jadi ketika seseorang itu khawatir, ketika seseorang itu gulana, ketika seseorang itu, saudaraku, bimbang, itu yang dapat ditelan iblis. Tapi ketika saya, ketika saudara, ketika kita semua dalam keadaan tenang, percayalah, iblis tidak akan dapat menelan saudara dan menelan saya. Haleluya. Alana moloharap na tenang do dan berani bos Kristus. Tenang do abang taiba, tenang do inak tai, tenang do keluargai. Karena mungkin kita labis. Alana molo si iblis na kacabala do paling disukai. Orang yang berantakan yang paling disukai iblis dan paling gampang dia memasukkan yaitu racunnya kepada orang yang berantakan, bagi orang yang kacau balau, bagi orang yang gundah gulana, bagi orang yang selalu khawatir. Di situ yang mampu si iblis. Tapi orang yang tenang itu adalah orang yang damai itu. Di budaya si iblis tidak akan sanggup dan mampu masuk ke sana. Sebab orang yang tenang adalah sebuah kekuatan yang Tuhan berikan bagi setiap orang-orang itu. Haleluya. Maka ketenangan ini adalah satu senjata yang mau dimiliki orang-orang percaya, terkhususnya menghadapi segala sesuatu yang terjadi di akhir zaman ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku, kenapa kapan itu tenang itu terjadi atau kita lakukan? Pada saat-saat ada penderitaan, pada saat-saat ada beban, pada saat-saat ada sesuatu yang begitu rumit. Maka banyak firman Tuhan yang mencatat saudaraku supaya ada dalam ketenangan. Salah satu contoh kita lihat dalam Markus. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita Markus 5 ayat 34, demikian dikatakan. Markus 5 ayat 34, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit." Nah, ini saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan berbicara kepada seorang perempuan. Cerita ini, perempuan ini adalah 12 tahun sedang penyakit pendarahan. Bapak Ibu tahu bagaimana sampai 12 tahun penyakit pendarahan. Merasa sakit, merasa menderita, merasa tersiksa, bahkan akan kekurangan darah, sebab namanya pendarahan. Namun saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bahwa perempuan ini dijelaskan dalam firman ini menjamah jumbai Tuhan Yesus. Jumbai pakaian Tuhan Yesus, atau katakan itu selendang atau sarung Tuhan Yesus. Lalu dikatakan di sana sembuh seketika. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita perhatikan firman ini, saat itu juga, detik itu juga, perempuan itu menjamah jumbai
jumpa Yesus itu, di situ dia sembuh. Tapi firman Tuhan dalam ayat 34 katakan, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Sini ada kata sembuhlah dari penyakit. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, berarti kalau kita dari baca firman ini di muka atau di depan, dikatakan seketika dia jumpa Yesus itu, dia sudah sembuh. Tapi kenapa Tuhan berkata dalam ayat 34, sembuhlah darimu? Artinya saudara, kalau saya tafsirkan ini, melihat ini di bulu alur firman Tuhan ini, bahwa di sana seakan-akan perempuan itu belum sembuh. Di sana dikatakan ada sembuhlah dari penyakit. Sembuhlah dari penyakit. Artinya bahwa perempuan itu belum sembuh. Maka tidak heran saudara yang dikasih Tuhan, ketika ada KKR besar, ada seorang sakit, maka ketika hamba Tuhan berdoa, ada orang sakit, ketika saat didoakan itu mereka sembuh. Tapi nanti pulang dari tempat ini tidak sembuh lagi, kambuh kembali. Kenapa itu bisa terjadi? Maka Tuhan katakan di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, sembuhlah dari penyakit. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mendengarkan suara Tuhan, perlu kita tahu bahwa suara Tuhan itu harus kita terjemahkan. Tidak hanya satu bahasa, akan kita terjemahkan dengan beberapa bahasa. Mungkin bahasa Batak Tapanuli, mungkin bahasa Indonesia, mungkin bahasa Inggris, mungkin bahasa Yunani, mungkin bahasa Ibrani, atau itu aslinya, atau Yunani aslinya. Mungkin kita terjemahkan. Sehingga lewat itu saudaraku bisa memberikan kepada kita. Lalu bisa kita selidiki seperti ayat yang minggu-minggu yang lalu. Dalam bahasa apa sebenarnya suara Tuhan itu, firman Tuhan itu, yang bisa sungguh-sungguh relevan dalam kehidupan sehari-hari pada zaman-zaman itu saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kalau kita terjemahkan bahasa atau suara Tuhan ini dengan satu bahasa, mungkin kadang-kadang tidak akan relevan. Sebab firman Tuhan ini sudah ditulis sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Maka oleh karena itu saudaraku, perlu kita mau belajar sebagai anak Tuhan, panggilan Tuhan, tebusan Tuhan, supaya kita semakin dewasa di dalam melayani Tuhan dan bersama Tuhan. Belajar saudaraku untuk dari bahasa-bahasa yang lain, supaya ini menjadi benar dalam segala kehidupan kita, saudara yang dikasih. Tapi dalam ayat ini sebenarnya apa maksud Tuhan di sini? Mungkin kita akan bingung berkata, tadi Tuhan katakan sekali dijamah ini sudah sembuh. Tapi berikutnya Tuhan katakan dalam ayat 34 ini, dikatakan juga di sini, maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Jadi kalau kita seakan-akan berpikir, seakan-akan kita sembuh penyakit ini, padahal ayat ini dimulai tadi sudah mengatakan bahwa dia sudah sembuh, saudara-saudara yang dikasih. Lalu saya perhatikan ini, saya coba dengan bahasa aslinya, dengan bahasa yang lain. Lalu saya cari yang lain, saudara. Apa maksud Tuhan sebenarnya dalam perkataan sembuhlah dalam penyakitmu? Maka saya cari saudaraku, walaupun saya kurang pas
Saya coba cari penerjemahannya dalam bahasa Inggris, maka dikatakan saudaraku di sana yang paling tepat dari perkataan Yesus ini, saudaraku, dikatakan di sana, go into the rim of the base and stay here. Artinya saudara-saudaraku, kalau saya terjemahkan, pergi, masuk di dalamnya dan tinggallah di dalamnya, maka engkau akan tenang. Haleluya. Itu yang dikatakan Tuhan sebenarnya bagi dia. Pergi dan masuk di dalamnya, maka engkau akan tenang. Artinya Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus masuk di dalam Tuhan. Maka di sana akan ada ketenangan. Maka di sana akan ada kedamaian. Maka di sana akan ada ketenteraman yang sangat luar biasa, saudara-saudara yang dikasih. Maka oleh karena itu, hari ini firman ini menjelaskan kepada kita, saudara-saudaraku. Jadi maksud Tuhan, saudaraku, tetaplah tinggal dalam keadaan sembuh. Jadi kalau tetap tinggal dalam keadaan sembuh, tidak terulang lagi. Sekali sudah sembuh, jadi tidak terulang lagi sembuh. Hari ini sembuh didoakan, besok kambuh lagi. Tapi Tuhan katakan dari perempuan ini, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam ini tetaplah tinggal di dalamnya dalam keadaan sembuh. Maka perempuan itu pun sembuh, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya masuk dalam keadaan damai ini? Tadi terjemahannya peace itu adalah damai. Maka ketika banyak orang, ada orang bilang dia itu stiker biasa, rest is peace, tenang di dalam Bapa, damai di dalam Bapa. Ini saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Maka Tuhan katakan, masuklah dalam keadaan damai, maka kamu akan tetap sembuh. Perempuan itu masuk di dalam damai, maka dia akan tetap sembuh. Masuklah di dalam peace, maka engkau akan tetap sembuh. Peace ini, saudaraku, adalah, saya perhatikan, berasal dari kata risot. Kira-kira kalau ada kata risot, apa yang terlintas di pikiran kita? Pemuda-pemudi apa kira-kira terlintas di pikiran kalian? Ada risot. Iseng alam orang bergala-gala. Ketika ada kata risot, apa kira-kira yang terlintas di pikiran kita? Ini pada umumnya remaja, pemuda-pemudi, bahkan ibu-ibu yang muda. Ketika ada perkataan kata-kata risot, ketika saudara pergi ke Nongsa, ada hotel apa? Resort. Ketika saudara pergi ke apa sana, ada tulisan resort. Ketika saudara pergi ke Bintan, ada resort. Ketika saudara mungkin pergi ke Bali, ada resort. Lalu ketika ada kata resort, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apa kira-kira? Di sana ada mungkin itu saudaraku nyaman, happy, akan ada di sana happy pan, lupa akan itu. Amin. Jadi ketika saudara berpikir risau, oh di sana happy,
buang stres. Maka di sana akan ada ketenangan. Maka nanti ketika 25 tahun gereja kita akan pergi ke Risa. Haleluya. Siapkanlah dananya. Orang yang ada di resort tidak pernah timbul. Ini tidak. Tapi mereka senang, happy, gembira, ria. Anak-anak meloncat, berenang, berlari, ambil pasir, siram menira, tidur-tidur. Jadi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman ini katakan resort, gembira, senang, tenang. Maka tadi firman Tuhan katakan, belajarlah tenang, represi. Maka kita mulai belajar represi. Bekerja memang benar terus. Tapi sekali-kali represi bawa anak. Haleluya. Ketika situ ketenangan itu, di sana ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Maka ketika tenang saudaraku, segala masalah itu bisa diselesaikan. Karena apa? Karena kita ada di dalam ketenangan itu. Saudara-saudara Tuhan dikasih Tuhan. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah sikap hati yang mempengaruhi mujizat yang bisa kita terima, yaitu hati yang tenang, hati yang rileks, hati yang represif, hati yang hedik, hati yang lebih pan. Maka di sana saudaraku yang dikasih Tuhan, sebuah sikap yang mempengaruhi hidup kita. Oleh karena itu, menghadapi segala sesuatu itu, saudara dan saya harus selalu di dalam keadaan ketenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Jika kita tenang, apapun yang terjadi, kita tenang. Kita represi, kita rileks. Jangan ada masalah langsung terhibu-hibu. Saking terhibu-hibunya dia tidak sadar, anaknya kecil diloncat baru berbicara. Bahaya saudara. Apapun terjadi itu, keadaan itu, kita harus belajar tenang saudara. Supaya bagaimana? Supaya mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Pribadi, bebas pribadi, saudara-saudara terjadi. Yang walaupun itu terjadi badai, kita harus tenang. Badai ini akan selalu ada. Haleluya. Di tengah keluarga akan ada badai. Di dalam pribadi akan ada badai. Di dalam pekerjaan itu akan ada badai. Dan itu tidak akan lepas bagi setiap anak-anak Tuhan. Dan Tuhan mau itu harus kita lalui. Harus kita lewati. Lewat apa kita lewati? Lewat ketenangan ini bersama saya dengan kita. Kalau Tuhan sudah berikan tenang, pasti Dia akan bersama kita. Tak mungkin Dia tinggalkan kita seorang dengan kasih. Sebab Tuhan itu bertanggung jawab akan setiap perkataannya. Dan Tuhan itu selalu mengupdate setiap perkataannya. Tidak seperti manusia, katanya langsung ditinggalkan. Tapi Tuhan kita itu, kalau Dia berkata itu diupdate terus. Diupdate terus bagi setiap kehidupan kita untuk mengarahkan, membawa kita ke dalam sesuatu yang lebih indah dan lebih maju masa-masa yang akan datang. Saudara-saudara yang dikasih. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan juga berkata supaya kita tenang. Kita baca, tolong satu orang membaca Yesaya 30 ayat 15. Sebab tolong ada. Firman Tuhan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tapi kamu enggan. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan,
Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Tinggal diam itu adalah tenang. Tinggal diam adalah orang yang bertobat. Firman Tuhan katakan, kamu akan diselamatkan. Maka dalam ayat-ayat firman Tuhan, banyak sekali Tuhan berkata, selalu berbicara tenang, diam. Artinya saudaraku, diam itu bukan kita menjadi pangku tangan, tidak. Tapi diam di kaki Tuhan, seraya berbicara kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan kita tenang. Maka di sana akan ada keselamatan dari setiap kehidupan kita, saudaraku. Nah, ketika kita diam dan tenang, maka kita akan melihat berkat Allah, berkat Tuhan, seperti yang dikatakan dalam firman-Nya ini, saudara-saudaraku yang disebut Tuhan, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi supaya kita sebenarnya diselamatkan Tuhan itu, atas kita diam dan tenang, maka di sana ada kekuatan itu, saudara. Ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Ada kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Ketika kita diam dan tenang, sujud, memanggil, dan bersama-sama memohon kepada Tuhan. Disitulah letaknya kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi saudara dan bagi saya. Haleluya. Maka oleh karena itu, firman ini mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita tinggal diam di kaki Tuhan, saudara. Diam di kaki Yesus, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Diam di kaki Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, sehingga saudaraku yang dikasih Tuhan, maka kita akan bisa. Apapun masalah, kita diam, datang kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan saudaraku. Sebab Tuhan kita itu paling suka mendengarkan doa dan permohonan setiap umat-umatnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ketika kita diam dan tenang, maka di sana kita akan dapat melihat mukjizat terjadi. Di sana akan terjadi mukjizat yang dikerjakan Tuhan secara luar biasa bagi setiap orang yang diam dan tenang di bawah kaki salib Tuhan itu, saudara yang dikasih Tuhan, sekalipun kita dalam masalah. Maka itulah perlunya kita belajar tenang setiap apapun yang terjadi. Jangan kita panik, jangan kita bimbang, jangan kita ragu, jangan kita kacau, tapi kita belajar tenang dan percaya. Artinya sini percaya, bertobat itu percaya, yakin bahwa satu-satunya Tuhan itu mampu dan sanggup melakukan perkara yang besar akan hal apapun yang kita alami. Oleh karena itu, saudara, hari ini firman ini mengingatkan supaya kita menjadi umat Tuhan, pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu tenang. Maka saudara dan saya akan melihat mukjizat Tuhan. Haleluya. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan hari ini, supaya kita tenang itu mengenai ibadah itu, saudaraku, tolong kita baca satu ayat lagi atau dua ayat lagi ini. Dalam firman Tuhan ini, saudaraku, Matius 14 ayat 27.
Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya ulangi, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ceritanya ini ketika Yesus berjalan di atas air, lalu Petrus mau menghampiri Yesus. Pertama-tama Petrus tenang, lalu dia dapat berjalan. Tidak spesifik dijelaskan dalam firman Tuhan berapa lama. Tapi ketika Petrus mulai takut, mulai ragu, mulai merasakan kedinginan kakinya, disitulah dia mulai, saudaraku, tenggelam. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata tenang, maka kita akan tenang, maka kita tidak takut, maka kita tidak panik, sehingga kita akan dapat berjalan menjumpai Yesus. Tapi ketika kita, saudaraku, adalah panik, takut, bingung, pasti kita akan tenggelam di telan dunia yang begitu menakutkan ini. Tapi ketika kita tenang, maka kita akan mampu, maka kita akan dikatakan risau, dan kita akan dapat bertemu kepada Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi. Untuk itu kenapa kita perlu, saudaraku, punya hati yang tenang? Kenapa saudara, kenapa anak Tuhan harus memiliki hati yang tenang di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita, supaya kita tetap ada di dalam damai, penuh sukacita yang daripada Tuhan itu, saudara yang dikasihi. Hari ini firman Tuhan Markus 4 ayat 38. Kita baca Markus 4 ayat 38. Demikian dikatakan, pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ini badai, ini topan, ini masalah besar. Hamba-hamba Tuhan banyak berbicara atau menyampaikan firman Tuhan ini tentang tidur. Ketika ada badai itu, saudara yang dikasihi. Nah, hari ini firman ini yang mau kita perhatikan bukan tentang Yesus itu, tapi tempat di mana Yesus itu. Firman Tuhan menjelaskan saudara bahwa waktu terjadi badai itu, bahwa Yesus kita, Yesus Kristus itu tidur di atas tilam di gurita. Mungkin kalau ditanya Pak Singgolo, Pak Si Dabutar tentang gurita, maka di sana akan ada tempatnya mesin, bising, dan ketika terjadi tabrakan atau yang lain, buritan ini yang paling parah. Buritan ini saudara yang paling hancur. Dan firman Tuhan katakan bahwa Yesus ada tidur di atas, di dalam buritan itu, dalam firman Tuhan itu. Apa maksudnya ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Ketika mereka itu yang mengajak itu Yesus, yang menyuruh itu berlayar Yesus, ada Yesus bersama-sama di kapal itu.
Nah, saudara bayangkan, di akhir zaman Tuhan Yesus sedang menyuruh saudara dan saya, sedang menyuruh mengajak gereja berlayar bersama-sama. Dan Yesus sedang tidur di buritan. Lalu terjadi badai yang begitu luar biasa, yang menakutkan. Dan itu ada saudara dan saya alami setiap hari, setiap tahun. Dari minggu, bulan, tahun demi tahun. Sampai nanti Yesus datang. Kedua kali. Nah, kita harus sadar saudaraku, bahwa saudara dan saya sedang berlayar dengan Yesus di air zaman ini. Dan dia ada bersama-sama kita. Maka perlu saudara dan saya ketahui, ketika kita bersama Tuhan itu, tidak artinya saudara bahwa kita akan mulus, akan tidak ada persoalan. Tidak saudara. Tapi kita walaupun bersama Yesus, bersama Tuhan, bahwa persoalan itu akan ada. Firman Tuhan menceritakan ketika mereka berlayar di sana, Tuhan juga ada. Bersama-sama dengan Tuhan. Artinya kalau kita baca ayat yang lain, bersama Tuhan tidak ada masalah, tidak ada persoalan. Memang benar itu. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, walaupun kita anak Tuhan yang sudah ditebus, diselamatkan Tuhan, dijamah Tuhan, ditolong Tuhan, persoalan itu akan ada dalam hidup kita. Tapi Tuhan ajarkan bagi saudara dan bagi saya, supaya saudara dan saya ada belajar tenang. Haleluya. Maka ketika kita itu belajar tenang saudaraku, maka pasti Tuhan tidak akan meninggalkan setiap kehidupan. Artinya saudaraku, buritan ini tadi adalah gambaran masalah persoalan yang dia alami oleh Allah. Maka ada ayat firman Tuhan berkata, anak-anak benar, anak-anak Tuhan, sekalipun dia terjatuh, dia tidak akan tergeletak, tapi dia akan dapat bangun. Maksudnya di sana saudaraku yang dikasih Tuhan, buritan tadi adalah gambaran masalah persoalan yang paling berat sebenarnya. Tapi itu sudah diambil alih oleh Tuhan. Haleluya. Itu sudah terlebih dahulu diambil oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya persoalan, masalah kita, problema kita yang paling berat itu, sebenarnya itu sudah menjadi tanggung jawab Yesus. Yang diberikan, yang kita alami sekarang ini adalah yang biasa-biasa saja, seperti kesaksian ibu si tua kita tadi saudara. Jadi oleh karena itu kita harus tenang. Berat masalah yang kita alami sekarang ini, itu bukan sebenarnya yang paling berat. Tapi yang paling berat itu sebenarnya sudah diambil oleh Tuhan. Itu bahagia Tuhan. Dia sadar, dia tahu saudaraku, bahwa saudara dan saya tidak akan mampu memikul yang paling berat itu. Tapi itu sebenarnya yang mampu dan sanggup adalah pribadi yang memiliki kuasa, kedaulatan, otoritas yang luar biasa. Dia sadar, dia tahu, sebab saudara dan saya adalah buatan jiwa dunia. Dia ukur saudara, dia ukur saya. Oh, sampai di sini kemampuan berbeda saya itu. Maka sampai sini aku berikan yaitu pencobaan. Sampai di sinilah beban bagi kita. Maka dia teruskan itu. Pencobaan, persoalan, masalah yang kita alami tidak akan melebihi kekuatan saudara dan saudara saya. Maka memberikan itu ayat saudaraku yang dikasih. Artinya Bapak Ibu saudaraku, ketika ada masalah yang kita alami, yang sedang berjalan hari-hari ini, mari kita santui. Haleluya. Tenang. Ada bersama Tuhan, ada bersama Yesus. Dan dia mampu dan dia menolong saudara dan saya di setiap persoalan masalah itu saudara. Percayakan kepada Yesus, belajar kepada Yesus, maka dia akan selamatkan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini yang dikasih oleh Tuhan, mari kita selalu belajar dalam tenang bagi Tuhan Yesus. Satu pintian dua kita cuma dulu, dia dua yang naik. Kita habiskan satu ayat lagi.
Biar kita tutup pas setengah 12 nanti. Ayat yang ketiga yang itu kita baca saudaraku tadi. Firman Tuhan ini bagi setiap kehidupan kita, bahwa Tuhan sudah mengambil alih saudaraku yang dikasih Tuhan, maka mujizat itu terjadi bagi setiap kehidupan kita. Yang lain terakhir Keluaran 14 ayat 13. Ini yang terakhir penutup bagi kita. Keluaran 14 ayat 13. Ada salah seorang yang membaca. Firman Tuhan, serta ingin telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gunung ini. Keluaran 14 ayat 13 saya akan baca. Tetapi Berkatalah Musa kepada bangsa iya, itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. puji Tuhan. Tagline kita di sini, garis kita saudaraku, berdirilah tetap dan lihatlah. Berdirilah tetap dan lihatlah. Firman Tuhan katakan, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Artinya tenang, maka akan melihat keselamatan. Amin. Orang yang tenang akan melihat keselamatan dari Tuhan. Orang yang tenang akan melihat damai yang daripada Tuhan. Orang yang tenang akan melihat berkat dari Tuhan. Orang yang tenang akan melihat kesenangan yang daripada Tuhan. Maka firman Tuhan ini katakan, berdirilah tenang. Artinya saudaraku, kalau saya perhatikan dari bahasa asli ini, betsin, tenang, berdiri tetap, betsin, tenang. Maka sebelum Tuhan menyelamatkan kita, sebenarnya, sesungguhnya, seogianya, kita ini harus tenang. Amin. Bagaimana kita Tuhan menyelamatkan kalau kita tidak tenang? Selalu pada mulut halal. Aduh ini, tenang aja ini. Lai saya mengalami cari, gua mau ini. Begitu juga Tuhan. Karena baru dah jemaat Tuhan kapung baru sepuluh. Kalau perkataan, ada mulut tenang di mana? Apa ini ngajar ragu? Kiri mau kulo berkat Tuhan. Ada dong tenang di mana? Lagi tu hampir lah itu siang, lagi itu gimana? Mungkin itu. Dan ketika kita tenang, maka di sana Tuhan melakukan yang terbaik dan suka. Firman Tuhan katakan akan melihat keselamatan. Dan ini firman Tuhan ya dan amin. Dan akan digenapi oleh Tuhan. Asalkan kita sungguh-sungguh tenang di dalam Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Maka di sini saudaraku yang dikasih Tuhan, kita melihat mujizat, mujizat keselamatan, mujizat sukacita, mujizat berkat-berkat Tuhan beri. Mau bikin usaha pun kita harus tenang. Jangan gundah. Kau rugi nanti, kau ini lagi. Aduh. Tidak akan melihat keselamatan. Apa saja pun yang kita kerjakan, yang kita lakukan itu harus dengan tenang supaya kita akan melihat keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Sebab ketenangan itu adalah pribadi Yesus. Ketika dia dicambuk, dia tenang. Ketika dia diseret, dia tenang. Ketika diludahi, dia tenang. Ketika ditumbak, dia tenang. Hanya Tuhan mengeluarkan kata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Tenang ini adalah teladan daripada Tuhan yang perlu mau dimiliki, dipunyai oleh anak-anak Tuhan terkhusus di hari Senin ini. Yang tenang itu biasa umurnya panjang. Maka ketika saya amati binatang,
misalnya itu pura-pura itu paling belang di jalan. Belang. Tapi saya baca itu dalam buku, umur pura-pura paling tinggi sudah, paling panjang. Sama dengan umurnya binatang yang suka maju itu, ada pada kucing satu ekor itu. Wus, kita bilang gitu. Naik panjat pelan. Binatang apa namanya itu? Dari mata kucing. Pernah saudara remaja ke sana. Umurnya sangat panjang. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang tenang itu adalah umurnya sangat panjang. Haleluya. Sangat-sangat panjang. Maka dikatakan saudara yang dikasih Tuhan, kura-kura itu umurnya sangat panjang. Maka orang yang tenang itu dikatakan kelenjar adrenalin adalah sedikit. Kelenjar adrenalin ini dikatakan adalah membuat hormon stres. Dan orang yang tidak tenang itu, kelenjar adrenalin dalam hidupnya dikatakan banyak, maka dia gampang stres. Sehingga dikatakan orang itu adalah orang sanguin. Ada orang tabrakan, aduh mati orang ini bagaimana ini bagaimana. Itu orang sanguin. Ada sedikit, aduh mampus, aduh nih rambutnya di rumah, hampir sampai botak dengan kepala saya. Itu orang sanguin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan adalah orang yang tidak tenang. Ada sedikit aja langsung apa. Makanya pernah saya melihat di apa Dewa Sungai yang itu ada tabrakan dulu juga di bawah. Mungkin dia itu adalah orang sana. Ketika dilihat udah tabrakan, langsung dia historis. Digoyahkan dia bajunya. Itu langsung diambil orang. Sudah hampir mau memalukan. Itu langsung dikatakan, aduh gimana ini tidak tenang. Jadi kita anak-anak Tuhan yang ada di gereja ini, apapun yang terjadi, mungkin ini akan terjadi kepada anak kita. Jangan langsung panik, harus tenang. Haleluya. Ada juga dikatakan itu orang boleh koris. Orang boleh koris ini biasanya orangnya berwibawa. Kalau ada tabrakan, dia berwibawa. Pergi sana pinggir, kasih jalan, ambulan mau datang. Dia telepon polisi, dia telepon ambulan, langsung bawa terus. Ini adalah orang boleh koris. Yang ketiga orang melankolis, yaitu pemikir secara mendetail. Ada di antara kita itu nanti saudara pikir, apakah saya sanguin, apakah saya koleris, apakah saya melankolin, apakah saya medis. Dia dipikirkan semua. Kalau bikin usaha dia dipikirkan. Saya kecil-kecilnya, saya mendetail mungkin supaya tidak rugi. Dan itu. Dan yang terakhir, saudaraku, black medis. Black medis ini adalah saudaraku yang dikasih Tuhan yang selalu berganti. Seperti kura-kura tadi, dia santai. Maka ada pernah saya baca cerita bertemu suami istri orang black medis dengan sanguin. Istrinya sanguin, suaminya black medis. Jadi di tengah keluarga itu pasti ada kekurangan. Bagaimana ini Pak? Orang penyewa yang punya rumah sudah meminta sewanya. Katakan Bapak itu, sabarlah dulu. Besoknya, bagaimana Pak? Kita mau diusir.
tenanglah dulu. Besoknya ditanya lagi, kerjalah, cari orang kerja, teman-teman, sahabat-sahabat yang memberikan pekerja biar dapat duit. Saya mau bekerja, kata bapak itu. Tenang. Tapi ibu itu berapi-api. Akhirnya saudaraku, bapak itu diceraikan. Tapi kita tidak ada demikian. Haleluya. Kalau ada bapak-bapak yang tenang, ibu-ibu yang sanui, jangan bercerai. Sebab sudah dipersatukan oleh Tuhan. Haleluya. Kalau kamu sebaliknya demikian, bapak-bapak pun jangan. Tapi kita mau tenang, supaya kita melihat keselamatan dan umur panjang bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan, termulia Tuhan. Siang hari ini dekat untuk selamanya. Kita bangkit berdiri dan kita berdoa kepada Tuhan. Kita kesal puji kita ini kepada Tuhan. Pertolonganmu begitu aja.